Bahkan pertandingan sepak bola habis sudah waktunya. Kadang-kadang sampai dia cinta kepada orang kafir nggak boleh dalam Islam. Sampai dia membela orang kafir, pemain bola orang kafir nggak boleh dalam Islam. Tapi Wahabi ini propagandanya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka kalau ngomong kita ini harus kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau mereka bilang begitu, benarkah apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli bahwa Salafi Wahabi itu selalu cenderung menyalahkan orang, mensesatkan orang, dan semua berdalih ya berlindung dibalik kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Kita jawab pada video kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti kita ketahui ya, bahwa manusia itu diciptakan dibekali dengan akal serta hawa nafsu. Maka tak heran jika manusia itu terkadang ketika lagi bagus imannya ya, maka ibadahnya pun juga akan sebaik dengan keadaan imannya saat itu. Dan ketika imannya lagi down, ya turun, nggak sehat ya, maka manusia pun juga saat itu akan bermalas-malasan untuk ibadah dan cenderung akan mudah untuk melakukan dosa atau maksiat. Maka dengan keadaan seperti ini, manusia setidaknya memiliki dua pilihan yang ia bisa pilih sesuai keinginannya. Pertama, maukah ia menjadi manusia yang baik, berakhlak mulia, membantu orang, menjadi manusia yang bermanfaat, atau justru ia menjadi sebuah manusia yang buruk ya, gemar berbuat dosa, dan kehadirannya hanya menimbulkan keburukan di tengah masyarakat sekitarnya. Teman-teman ya, kita semua tahu ya, asal muasal kehidupan manusia ini dimulai ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi, yang dimana sebelumnya keduanya ini berasal dari surga. Ya tentu ya, hal ini Allah lakukan sebagai bentuk hukuman dan sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ya, akibat mereka melanggar atau tidak mentaati arahan dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi tetap ya, walaupun kita tahu di antara sifat-sifatnya Allah adalah maha pemberi perhitungan, maha membalas, di situ juga Allah memiliki sifat ya, yang dimana Allah ini maha pengampun, maha penyayang. Bahkan para ulama mengatakan ya, rasa maha penyayangnya Allah ya, maha pengasihnya Allah, itu jauh lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hal ini ya, manusia tidak mungkin Allah biarkan begitu saja ya, hidup di dunia ini begitu saja, dilepas begitu saja ya, tanpa sebuah aturan, petunjuk, agar bagaimana manusia ini tuh bisa hidup baik, hidup benar ya, bahagia, dan selamat di dunia. Maka turunlah sebuah agama yang dimana di dalamnya satu paket dengan sebuah syariat di dalamnya. Untuk apa? Ya, untuk mengatur. Di dalamnya ada hukum-hukum, aturan, tata cara, dan lain-lain. Yang tak lain dan tak bukan yaitu semua untuk mengatur, ya, mengontrol, membimbing manusia itu sendiri untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan termasuk di sini dalam persoalan pola hidup di dunia ya. Dan kalau berbicara tentang kehidupan dunia, maka berbicara pula tentang hiburan juga di dalamnya. Ya, khusus kali ini saya akan membahas tentang sepak bola nih, ya, sepak bola. Pendukung Spanyol hari ini pasti ya full senyum nih, dikarenakan tim kebanggaannya ya, tim yang ia dukung berhasil keluar sebagai juara Euro tahun ini 2024. Teman-teman, saya ada sebuah cuplikan video ya dari Ustaz Zuna Yazid Jawas rahimahullah, di mana ketika itu dalam keadaan sesi tanya jawab ya, ada yang bertanya tentang bagaimana hukumnya kita ini mengidolakan pemain sepak bola atau secara umum suka dengan permainan sepak bola. Mari kita simak bersama teman-teman. Bahkan pertandingan sepak bola habis sudah waktunya. Kadang-kadang sampai dia lupa kepada akidah al-wala wal bara. Sampai dia cinta kepada orang kafir nggak boleh dalam Islam. Cinta kepada orang kafir tidak boleh dalam Islam. Sampai dia membela orang kafir, pemain bola orang kafir nggak boleh dalam Islam. Membela pemain sepak bola, membela orang kafir tidak boleh dalam Islam, kata beliau teman-teman. Di mana akidah al-wala wal bara? Di mana akidah al-wala wal bara? Wala cinta hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Bara kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pelaku-pelaku maksiat. Kita wajib terlepas dari mereka. Bukan cinta kepada pemain-pemain kafir, nggak boleh. Orang yang beriman. Makanya nggak hilang akidah wala wal bara dalam tontonan itu. Makanya harus diperhatikan itu. Bagaimana teman-teman? Nyelekit nggak? Ya, bagi mereka yang memang di dalam dirinya ya sudah tertanam akan dalam kutip fobia terhadap agama sendiri ya. Fobia di sini maksudnya anti terhadap yang syar'i lah gitu ya. Agama mah nggak usah eksklusif banget, nggak usah kaku banget ya, nggak usah kolot banget ya. Agama mah santai aja ya. Agama mah nggak usah eksklusif banget ya, nggak usah serius banget. Biasa aja kali, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Nggak usah kayak gitu beragama, ribet amat dalam beragama. Teman-teman,
bagi kalian yang masih memiliki pola pikir seperti ini ya, pikiran seperti ini di dalam diri kalian, pasti kalian akan langsung menyimpulkan dakwah beliau itu keras. Dakwah beliau itu suka nyalahin orang ya. Dakwah beliau itu ekstrim lah. Dan bahkan terkadang kita langsung menyimpulkan bahwa itulah ya cerminan dakwah salafi, keras, kolot, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian teman-teman. Tidaklah seperti yang kita pikirkan seperti itu. Tidak sekeras dan tidak seburuk yang kita pikirkan itu teman-teman. Kalau kita mau berpikir lebih dalam dan mencermati per kalimat setiap apa yang beliau ucapkan, maka kita akan mengerti, paham bahwa semua yang kita pikirkan tadi itu ya ternyata salah besar. Baik teman-teman, dari video tadi ya, coba kita simak ulang ya agar kita mencermati setiap poinnya. Bahkan pertandingan sepak bola habis sudah waktunya. Kadang-kadang sampai dia lupa kepada akidah al-wala wal bara. Terkadang kita sampai lupa teman-teman terhadap akidah al-wala wal bara. Memang ya sepak bola memang itu pada dasarnya memang melalaikan kan, dan kita harus akui itu teman-teman. Kita harus akui itu bahwa sepak bola itu melalaikan kita dari segi waktu, dari segi jam sholat pasti itu melalaikan. Nggak ada tuh ceritanya kita nonton bareng sambil zikir kepada Allah, kan nggak ada seperti itu. Pasti cenderung dia lebih kepada dominannya untuk melalaikan kita dari mengingat Allah dan secara umum mengingat akhirat. Sampai dia cinta kepada orang kafir nggak boleh dalam Islam. Sampai dia membela orang kafir, pemain bola orang kafir nggak boleh dalam Islam. Di mana akidah al-wala wal bara? Nah, ini kan teman-teman, sampai membela orang kafir ya, cinta kepada orang kafir. Dan di mana akidah al-wala wal bara? Ya, ini tadi kan beliau sering ucapkan. Jadi poinnya di sini teman-teman. Cinta terhadap orang kafir, mengidolakan terhadap orang kafir, ya, meninggalkan kaum muslimin, ya, meninggalkan saudara, sedang kita abai terhadap sesama akidah kita, sesama saudara seagama kita. Kemudian beliau menyebutkan tadi di mana akidah al-wala wal bara kita, ya. Dan ini kita akan bahas nanti teman-teman. Wala cinta hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Bara kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pelaku-pelaku maksiat. Kita wajib melepas diri. Kita berlepas diri terhadap orang-orang kafir, orang munafik dan pelaku-pelaku maksiat. Ya. Dan ini juga memang harus kita akui, memang benar adanya. Ya. Masa iya kita mau berteman dengan orang munafik? Masa iya kita mau berteman dengan pelaku maksiat? Ya, kan enggak. Setidaknya kita mendapat beberapa poin. Yang pertama, beliau tadi berpendapat bahwa tidak boleh kita mencintai pemain sepak bola kafir. Dan secara umum sepak bola, apalagi sampai menghilangkan prinsip kaidah al-wala wal bara ya di dalam diri kita. Kan beliau tadi mengucapkan hal itu kan ya, al-wala wal bara beberapa kali. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih itu al-wala wal bara? Ya, secara sederhananya gini teman-teman ya. Al-wala wal bara itu merupakan kaidah prinsip ya di dalam akidah Islam ya, tentang loyalitas terhadap muslimin dan pelepasan diri kita terhadap orang-orang kafir. Artinya itu kita harus lebih mengutamakan ya orang muslim sesama akidah kita ya, dan berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Jadi gini sederhananya teman-teman. Misal ada dua orang ya, misal si muslim orangnya biasa saja ya, bukan terpandang, ekonominya juga ya biasa saja. Dan yang satunya orangnya ini tampan, bersih, putih, dan ekonominya juga bagus, tetapi kurangnya dia bukan Islam. Dan kita sebagai seorang muslim, mana yang harus kita dahulukan untuk menerima kebaikan kita? Ya tentu harus si muslim terlebih dahulu, baru kemudian si yang bukan muslim tadi. Artinya di sini kita melihat dia ya, menghargai dia pertama kali ya, dalam tanda kutip pertama kali ya, karena sebagai seorang muslim ya seakidah. Nah baru setelah itu, baru kebaikan kita berikan kepada orang yang bukan muslim tadi. Jadi enggak juga harus secara keras kita tidak memberikan kebaikan kita kepada yang non muslim, tidak seperti itu teman-teman. Artinya kita berbuat baik terhadap saudara kita sesama akidah se-Islam. Ini yang pertama. Kemudian kita juga berbuat baik kepada orang-orang yang bukan Islam, ya saudara sebangsa kita, saudara semasyarakat kita, saudara setempat tinggal kita. Jadi gimana? Udah jelas? Kalau masih belum jelas, saya coba lebih sederhanakan lagi ya. Ibaratkan gini teman-teman, qadarullah ya, ada dua orang yang lagi butuh bantuan kita nih ya, ingin pinjam duit, ya, pinjam dana dari kita. Yang satu ini adik kita sendiri, adik kandung. Yang satunya teman kita. Mana yang lebih kita dahulukan untuk kita pinjamkan duit? Ya, tentu adik kita pasti. Ya baru teman kita. Gimana, benar kan? Ya, apakah Anda setuju dengan jawaban saya? Ya, jika Anda setuju, seharusnya kita sependapat dong dengan beliau tadi, Ustaz Yazid Jawas rahimahullah, ketika menjawab tentang masalah sepak bola ini, tentang al-wala wal bara. Ya memang ya, cenderung kalau kita berpikir, wah ini kayak kaku banget ya, keras banget dakwanya. Ya memang begitu aturannya, tetapi kita ambil pertengahannya.
teman-teman ya. Kita ambil pertemanan. Mari kita menilai atau mencerna sebuah pendapat hukum dari agama itu, kita lapangkan dada kita ya. Karena yang pertama kali sebenarnya faktor utama itu kita menolak kebenaran itu karena jahilnya diri kita ya. Jahilnya diri ini yang kurang memahami akan hal tersebut, sehingga ketika ada jawaban ya syariat yang sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka cenderung kita akan menolaknya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Artinya di sini posisinya adalah kita yang jahil, kita belum memahami 100% tentang masalah itu. Jadi di sini teman-teman, kita nggak usah ributkan, kita nggak usah pusingkan diri kita tentang terkait masalah ini teman-teman. Artinya keluar dari situ bahwa sepak bola itu memang melalaikan ya, asalnya memang melalaikan. Tidak ada yang namanya sepak bola itu sambil zikir sama Allah. Tidak ada teman-teman. Dan sedangkan juga fakta yang kita dapati sekarang bahwa sepak bola ya, kalau berbicara tentang sepak bola, nobar pasti akan berbaur campur di situ. Artinya kita nih ya keluar dari masalah itu. Bagaimana caranya? Ya silakan nonton bola tetapi di rumah saja dengan pasangan halal kita, misal dengan keluarga kita, tanpa harus meninggalkan kewajiban kita yang utama. Ya apa itu? Itu tadi sholat subuh. Contoh tadi kan kita nonton final nih. Piala Euro 2024 itu kan final di jam-jam waktu subuh itu kan. Nah dan itu jam-jam krusial dalam artian waktu terbaik kita untuk beribadah, sholat tahajud di situ. Artinya apa? Ya kita keluar dari masalah ini dalam artian ya kalau Anda mau nonton bola ya nonton, tetapi jangan sampai lupakan kewajiban kita yang paling utama. Apa itu? Ya sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat qiyamul lail dan terkhusus sholat subuh, dan tidak melakukan taruhan dalam sepak bola ya, tidak berteriak-teriak yang berlebihan mengganggu kenyamanan tetangga kita sekitar. Artinya terkadang kita sendiri nih yang meribetkan masalah ini sendiri, kita sendiri nih yang membuat pandangan jawaban ini merasa kesannya ini kaku kolot ya, kita sendiri ya. Jadi kembali kepada perkara tadi ya, terhadap Ustaz Zuna Yazid Jawas rahimahullah, apakah beliau suka mengkafirkan orang, suka mesesatkan orang? Jawabannya tidak ya. Beliau menjawab apa yang beliau pahami. Beliau menjawab sesuai apa yang beliau baca ya, yang ia peroleh dari buku yang dimana itu semua datang juga dari ulama-ulama para salafus saleh. Barakallahu fikum.